wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma ila hadrat sahibil kitab mafahim yajibu an tusahhah Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani al-Makki wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم إلى حضرات شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومحدثنا ومربينا ومرشدنا وعبد الله بن محمد نور بن محمد إدريس وصلنا في الجنيدي الحافظ الحج لمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة. صلى حضرات في حج محمد حسن تمرين الحصول والبلوغ إلى جميع المقاصد والمراد. السلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqinna ma baqad inna wa farrajah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil adyam wa miftahi babin yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa afdhalih. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajah kembali, bersilaturahim kembali dalam mengisi sisa-sisa umur kita di dalam kebaikan. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan buat kita semua. Allah berikan kemudahan lahir dan batin kepada kita. Dan Allah berikan segala kebaikan yang tidak ada batasnya dari rahmat dan barakah yang Allah limpahkan itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan lanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Dari pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang sangat penting sebagai muqaddimah. Digambarkan tentang gambaran yang apik sekali, yang baik sekali dari musannif tentang bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam masyarakat saat melihat perbedaan. Maka pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab sampai pada kalimat warra'yu fihi bainal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Idan qala musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid darain amin. Qala wa ra'yu fihi bainal ulama'i mukhtalafun qadiman. Sementara persoalan yang diperselisihkan itu memang semenjak dahulu diperselisihkan oleh para ulama. Iqraran wa inkar. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Falam yutawika fi ra'yika faramaitahu bil kufri li mujarradi mukhalafati li ra'yik. Lalu engkau menuduh kafir orang tersebut hanya karena berbeda pendapat dengan.
faqad qarafta 'azimatan nukara. Maka sungguh engkau telah melakukan kekeliruan yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari hal ini, para ulama sudah mengajar kita sejak dulu. Sejak awal diajar oleh para ulama. Di mana dalam metodologi pembelajaran, urutan-urutan pembelajaran adalah hal yang sangat penting. Khususnya di pesantren-pesantren, sudah dipraktekkan proses itu. Di mana setiap santri, di dalam proses pembelajarannya, wajib memulai pembelajaran dengan kitab-kitab yang khusus membahas masalah usul. Kemudian para ulama, setelah santri-santri tadi selesai membahas bahasan usul, dilanjutkan dengan pembahasan masalah furu'. Baik usul dan furu' masalah akidah, usul dan furu' masalah syariat, atau usul dan furu' masalah akhlak. Mengapa ini penting? Karena urusan usul dan furu' adalah urusan yang sangat mendasar. Cuma yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bahas tentang usul dan furu' agar ini menjadi pandangan yang baik buat kita untuk menilai mana yang berbeda dan boleh berbeda, mana yang tidak boleh berbeda. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai sebuah ajaran agama yang sempurna atau kamil dan lengkap atau syamil, itu memiliki dua kategori urgensi ajaran. Yang pertama kemudian disebut usuluddin, dan yang kedua disebut furu'uddin. Usul dan furu' di dalam agama Islam itu memasuki semua ruang lingkup ajarannya. Usul dan furu' ada dalam akidah, ada dalam syariat, dan ada dalam akhlak. Muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan usuluddin dan furu'uddin? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usuluddin adalah pokok-pokok ajaran Islam yang sangat prinsip, sangat mendasar dan fundamental, sehingga umat Islam tidak boleh berbeda dalam masalah usul. Kenapa demikian? Karena perbedaan dalam masalah usul adalah penyimpangan atau penistaan, sehingga wajib disikapi dengan sikap tegas meluruskan. Adapun furu'uddin adalah cabang-cabang ajaran Islam yang tidak prinsip, tidak mendasar, dan tidak fundamental, sehingga umat Islam tidak boleh berbeda dalam masalah furu' selama memiliki dalil syar'i. Mengapa demikian? Perbedaan dalam masalah furu' adalah khilafiyah, bukan penyimpangan, sehingga wajib disikapi dengan sikap toleransi menghargai. Pentingnya mempelajari usuluddin dan furu'uddin serta memahaminya itu menjadi kunci untuk mengetahui mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip dalam ajaran Islam. Apa gunanya? Untuk memudahkan pemilahan antara perbedaan dengan penistaan dalam agama, sehingga jadi dasar penyikapan yang benar untuk toleransi menghargai dan tegas meluruskan. Sehingga memahami usul dan furu' itu kunci memilah mana perbedaan, mana penistaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ketidaktahuan tentang pemilahan antara masalah usul dan furu itu dapat mengantarkan seseorang kepada kerancuan pemilahan antara perbedaan dan penyimpangan. Sehingga apa? Sehingga berimbas kepada kerancuan penyikapan. Jika satu masalah usul yang sangat prinsip, mendasar, fundamental dianggap sebagai masalah furu, maka akibatnya penyimpangan, penistaan dalam masalah tersebut dianggap sebagai perbedaan. Harusnya yang sikapnya tegas meluruskan menjadi toleransi menghargai. Sebaliknya, jika satu masalah furu tidak prinsip, tidak mendasar, tidak fundamental, dianggap sebagai masalah usul, maka akibatnya perbedaan atau khilafiyah dalam masalah tersebut akan dianggap sebagai penyimpangan. Sikap yang harus dikedepankan adalah toleransi menghargai. Tapi ternyata tidak. Karena salah sikap akhirnya menjadi tegas meluruskan. Dan ini yang terjadi dalam kitab ini kita baca. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika sebuah perbedaan yang terjadi itu tidak boleh disikapi dengan sikap yang salah, bagaimana sikap mengkafirkan orang lain? Dan ini terjadi di negeri kita. Dimulai dengan sikap apa? Dimulai dengan sikap mudah menyalahkan orang lain. Belum mengkafirkan, baru mudah menyalahkan orang lain. Karena berbeda pandangan terkait dengan permasalahan-permasalahan furu'iyah. Sebagaimana dibahas pada pertemuan yang lalu, bahwa ada perintah dari Nabi SAW untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Perlu dicatat bahwa amar ma'ruf nahi munkar tidak pernah berada di ruang lingkup furu'iyah. Amar ma'ruf dan nahi munkar hanya berada pada masalah usuliyah, tidak berada pada masalah furu'iyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian beliau sampaikan jika itu terjadi? Wa ataita amran iddan nahaka anhu Allah. Engkau telah mendatangi urusan mengerikan yang Allah Subhanahu wa taala melarangmu dari hal itu. Wa da'aka ilal akhdhi fihi bil hikmati wal husni. Mengajakmu untuk bersikap bijak, bersikap baik. Dengan apa? Dengan pembelajaran yang benar, dengan proses yang benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Syekh di dalam kitab ini sedang mengajak kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat. Ana muslim qabla kulli syai'. Aku adalah seorang muslim sebelum apapun juga. Tidak melihat mazhabnya, tidak melihat tarekatnya, tapi yang dilihat adalah Islamnya. Jika ini kita kedepankan, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rahmat kepada umat ini. Sulit mempersatukan umat itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang sulit bagi kita. Sehingga mulailah kita dengan membekali diri dengan cara menuntun diri mendapatkan ilmu sesuai dengan metodologi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh para ulama kita. Sudah disebutkan tadi bahwa pembelajaran kita mulai dengan pembelajaran
masalah-masalah usul. Selesai masalah usul, beralih kita kepada masalah furu'. Setelah masalah furu' selesai, maka beralih kita kepada penguatan bahasa, pendalaman bahasa, khususnya tata bahasa Arab. Berikutnya, baru kita mengkaji, menggali ilmu tafsir beserta tafsir, atau ilmu hadis beserta hadis. Tidak sedikit di zaman ini, di masa ini, banyak orang berbicara tentang hadis, bahkan menggugat kesohihan hadis, padahal proses pembelajarannya baru saja dimulai. Baru beberapa waktu yang lalu belajar hadis dan memulai, tapi sudah menggugat kesohihan sebuah hadis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan bagaimana nasihat dari para ulama kita. Qala al-alama al-imam as-sayyid Ahmad Masyhur al-Haddad rahimallahu ta'ala, berkata al-alama Imam Sayyid Ahmad Masyhur al-Haddad rahimallahu ta'ala, waqad in'aqada al-ijma' ala man'i takfiri ahadin min ahlil kibr. Telah terjadi ijma', konsensus para ulama atas pelarangan mengkafirkan seorang ahli kiblat, seorang yang sholat menghadap kiblat, illa bima fihi nafyu sani'il qadiri jalla wa'ala, kecuali orang tersebut menafikan adanya pencipta yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, au syirkun jaliyun la yatamilu ta'wil, atau melakukan kesyirikan nyata. Jangan lupa kalimatnya, saya ulangi kembali, atau melakukan kesyirikan nyata yang tidak mungkin ditakwil. Au inkarin nubuwah, atau mengingkari nabiat. Au inkari ma ulima minad dini bid-darurah, atau mengingkari al-ma'lum minad dini bid-darurah, sesuatu yang diketahui di dalam agama dengan sangat jelas. Au inkari mutawatirin au mujma'in alaihi daruratan minad din, atau mengingkari persoalan yang mutawatir, atau mengingkari persoalan yang telah disepakati kejelasannya di dalam agama. Saya berikan beberapa contoh hal-hal yang pasti tidak boleh berbeda, dan kemudian saya sandingkan dengan contoh di mana di dalamnya ada hal yang boleh berbeda. Saya mulai dengan masalah usul dan furu' akidah. Keaslian Al-Quran sebagai kitab suci terakhir itu adalah masalah usul. Tidak boleh ada yang berbeda terkait dengan hal itu. Sepakat, jika ada yang menganggap bahwa Quran tidak asli, maka dia telah kafir. Jelas, dia telah kafir. Tapi kemudian berbicara tentang qiraat Al-Quran atau aneka qiraat Al-Quran, itu bukan masalah usul. Di situ letaknya perbedaan. Yang kedua, kewajiban sholat, zakat, puasa Ramadan itu adalah masalah usul. Ini contoh usul dan furu' syariat. Tapi terkait dengan lafaz niat pada saat takbiratul ihram
atau bukan pada saat takbiratul ihram, itu adalah masalah furu', masalah yang boleh berbeda. Contoh yang lain, yang terakhir adalah contoh usul dan furu' dalam masalah akhlak. Birrul walidain itu adalah masalah usul, berbakti kepada orang tua. Tapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana hukum menitipkan orang tua di panti jompo? Para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Tentunya perbedaan yang sangat ketat. Ini contoh sederhana bahwa kedalaman ilmu yang diraih dari proses yang benar sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan akan menjadikan seorang dengan bijak membedakan mana yang disepakati, mana yang tidak disepakati, hingga tidak menjadikan seorang mudah untuk menyalahkan orang lain, apalagi mengkafirkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pertemuan yang singkat ini, mari sama-sama kita satukan lagi hati kita lewat ilmu. Kita jejaki perjalanan kehidupan kita lewat proses pelajaran dari Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak salah langkah, tidak salah pandangan, hati kita tidak hasut, tidak keliru menilai orang lain, bijak melihat segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan kemudahan kita mendapatkan ilmu, dan menjadikan ilmu itu menjadi bagian dan pakaian yang baik buat kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.